Sengketa merek yang satu ini nggak cuma berakhir di pengadilan, tapi juga berujung pada penjara dan juga denda sebesar 1 miliar. Kok bisa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shandy Aulia dengan NIM 11224046. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kronologi kasus sengketa merek gajah duduk. Analisis hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dampaknya terhadap dunia bisnis serta pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Kasus ini bermula ketika PT Pisma Abadi Jaya memproduksi dan menjual sarung menggunakan merek gajah duduk. Awalnya mungkin terdengar seperti sengketa merek pada umumnya, tapi ternyata hak atas merek tersebut masih terdaftar atas nama PT Gajah Duduk dan belum pernah dialihkan secara resmi. Karena merasa hak mereknya digunakan tanpa izin, PT Gajah Duduk kemudian membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Pekalongan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor 107. Direktur PT Pisma Abadi Jaya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar. Nah, yang membuat kasus ini berujung pidana bukan sekedar karena menggunakan nama yang sama, tapi karena hak atas merek gajah duduk ini masih dimiliki secara sah oleh PT Gajah Duduk. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya pasal 100 ayat 1 yang menyatakan bahwa penggunaan merek yang sama tanpa hak pada barang sejenis dapat dikenai sanksi pidana. Dalam kasus ini, tidak ada bukti bahwa hak atas merek tersebut sudah dialihkan secara resmi. Jadi, penggunaan merek oleh PT Pisma Abadi Jaya dianggap melanggar hukum. Menurut saya, putusan hakim sudah tepat karena melindungi hak milik merek yang sah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar tidak menggunakan merek lain tanpa izin. Kalau dilihat dari sisi bisnis, dampaknya juga nggak kecil. Data seperti ini bisa menurunkan reputasi perusahaan dan membuat konsumen ragu membedakan produk yang asli dan yang tidak memiliki hak atas merek tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung kerugian akibat proses hukum, pembayaran denda, hingga terganggunya aktivitas bisnis. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa merek bukan hanya identitas sebuah produk, tapi juga aset perusahaan yang punya nilai ekonomi dan harus dilindungi. Pelajaran yang bisa saya ambil dari kasus ini adalah pentingnya memastikan legalitas sebuah merek sebelum nantinya akan digunakan. Mendaftarkan merek sejak awal dan menghormati hak kekayaan intelektual bukan hanya untuk menghindari masalah hukum, tapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlangsungan suatu bisnis. Jadi, kasus gajah duduk mengingatkan kita bahwa membangun bisnis bukan hanya soal menghasilkan produk yang bagus, tapi juga memastikan semua prosesnya sesuai dengan aturan hukum. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya melindungi hak atas merek. Terima kasih sudah menonton.